Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Pamorian, selamat siang. Berjumpa kembali di acara Pamor Pengadilan Agama Mentok Obrolan Ringan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Erni Zurnillah MH. Selamat datang Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah ya Bu ya. Selamat datang di podcast PA Mentok. Alhamdulillah. Kita sudah datang. Oke. Baiklah sahabat Pamorian, sebelum kita melanjutkan obrolan ringan kita pada siang hari ini, kita akan menyimak secara langsung identitas atau kita akan berkenal akan berkenal dulu kepada Ibu. Kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada podcast Pengadilan Agama Mentok, yaitu melalui host, bahwa saya selaku ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sejak Desember 2022. Alhamdulillah saya tidak asing lagi di sini karena 2 tahun yang lalu saya juga bertugas sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Dan bagi semua aparat peradilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sudah mengenal, karena selama 2 tahun saya bertugas sebagai Hakim Tinggi, sudah sering mengunjungi 4 satker yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Demikian kalau untuk pengalaman saya bertugas di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Oke. Untuk keluarga gimana Yang Mulia? Kalau keluarga ada di Kabupaten Bogor, tepatnya di Sentul Selatan. Tetapi anak 5 sudah terpencar semua, hanya 1 yang ikut. Karena sudah 3 yang berkeluarga, 2 yang belum. Jadi itulah keluarga. Suami sudah pensiun dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Oke, ya. Kalau untuk pendidikan Bunda, riwayat pendidikan? Baik, riwayat pendidikan kalau mulai dari SD, saya tamat SD itu tahun 70 ya. 70, terus 74 SMP, terus di pesantren saya ulang lagi dari aliyah, jadi tahun tamat pesantren tahun 80, masuk YIN Ciputat, Syarif Hidayatullah Ciputat. Saya di pesantrennya di Persis Bangil di Jawa Timur selama 5 tahun. Setelah itu masuk di YIN Ciputat, tamat 80, masuk 80, tamat 87. Jadi dulu zaman belum SKS, jadi 4 tahun sarjana muda, 3 tahun doktoral, karena memang dulu lama sekali ya. Nah, setelah itu pendidikan S2-nya adalah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tahun 2010. Tamat. Okay. Baik Bunda. Kami ingin mengetahui ya, begitu juga dengan sahabat Pamorian ingin mengetahui bagaimana sih perjalanan karir seorang Yang Mulia Dr. Anda Hajah Erni Zurnillah MH, dari awal mungkin hingga ini sampai menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin apa dibatasi waktu nggak ya? Kita ngobrol-ngobrol ya? Ya, obrol santai nih, silakan. Nah, 87 saya tamat, ikut tes 88, 89 keluar SK. Saya jadi calon pegawai negeri sipil tahun 89, tahun 1989. Nah, setelah itu saya waktu itu zaman saya lulus jadi pegawai tapi tidak lulus jadi hakim. Jadi bisa jadi pegawai. Nah, setelah itu tahun 92 saya ikut tes lulus. 93 saya keluar SK-nya. 94 dilantik jadi hakim Pengadilan Agama Dumai.
Nah, dulu bisa ikut ulang lagi, Hmm, jadi iya, ikut iya. ikut asesmen. 94 sampai 98 saya jadi hakim pengadilan agama Dumai, pindah ke Bekasi. Jadi saya di Dumai itu 9 tahun. Dulu kita masih bergabung dengan Departemen Agama, jadi mutasi itu lama-lama, 9 tahun. Iya, iya. Setelah itu saya pindah ke Bekasi karena ikut suami. Suami kerja jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan di UHAMKA. Nah, di Bekasi saya dari 98 sampai 2007. 9 tahun juga. Lumayan lama ya, Bunda, ya. Lama, dulu belum aja dipindah. Akhirnya karena saya pangkat sudah 4A dipindah ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Jakarta Pusat dari tahun 2007 sampai 2009. Nah, 2009 itu saya dilantik jadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Salatiga. Salatiga. Nah, selama 11 bulan ya. 11 bulan. Banyak ini pengalaman karena udah 34 tahun jadi pegawai, jadi hakim 30 tahun. Iya. Nah, dilantik jadi pimpinan Pengadilan Agama Salatiga Jawa Tengah 1 tahun. Terus dulu belum ada PIP. Karena suami jadi hakim tinggi di Bengkulu, saya dipindahkan jadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A. Seharusnya kan harusnya jadi Ketua Pengadilan Agama kelas 1B dulu, baru Wakil kelas 1A. Tapi nah disitulah mungkin karena nasib atau bagaimana ya, akhirnya saya bisa pangkat pilihan. Karena waktu itu saya masih 4B. 4D. Mau 4B ya. Nah, kan bisa pangkat pilihan tapi 1 tahun. Nah, setelah itu di sana 2,5 tahun, pindah dipromosikan jadi Ketua Pengadilan Agama Jambi. 2 tahun 2013 sampai 2015. 2015 saya dipindah lagi ke Pengadilan Agama Purwodadi. Jadi pimpinan di sana paling lama 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. Sampai 2019. Dari 2015 kan? Sampai 3 tahun 8 ya. bulan. Setelah itu barulah hakim tinggi pertama di Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung. Selama 2 tahun dipindahkan ke Pengadilan Tinggi Agama Banten. 4 bulan di sana ikut tes sebagai calon wakil ketua pengadilan tingkat banding. Lulus dan di SK-kan menjadi jadi wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung. Itulah perjalanannya karir saya. Kurang lebih tadi berapa? Sekitar 30? Kalau jadi hakimnya 30 tahun dari tahun 94 ya, hampir 30 tahun. Kalau jadi pegawai 34 tahun. 34 tahun. Masya Allah, luar biasa sahabat Pamorian ya. Perjalanan karir ya dari seorang ibu wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung. Baik, selama ibu ya berkarir sebagai seorang hakim dalam lingkungan peradilan agama, perkara apa sih yang sering mungkin yang mulia atau ibu tangani? Baik, kalau waktu di Dumai biasa saja ya, perkara nggak terlalu banyak, tapi ada variasi, ada cerai gugat, cerai talak, dan juga harta bersama segala macam. Tapi yang paling banyak adalah waktu di Jambi. Jambi itu perkaranya bervariasi, ada perkara cerai gugat, cerai talak, dan juga harta waris, masalah waris. Gugat waris ya. Kalau di Jawa Tengah itu karena di Purwodadi itu adalah hanya penduduknya yang banyak, tapi perkaranya seperti itu aja, perkara 4.000 tetapi hanya tidak banyak variasinya. Ya? Jadi kalau dikalkulasi ya banyak perkara perceraian. Perkara perceraian karena tupoksi ataupun pengadilan agama itu adalah perceraian. Nah, walaupun di Jawa juga dikatakan kok banyak sih perkara perceraian, ya memang masyarakatnya juga banyak ya. Itulah, jadi paling banyak perkara perceraian. Perceraian, oke. Biasanya ini mungkin sahabat Pamorian juga ingin mengetahui ya, dalam rumah tangga pasti ada masalah dan itu wajar sebagai dinamika dalam berumah tangga. Namun undang-undang ya memberikan jalan keluar bagi suami istri untuk menggunakan pintu perceraian ya, atau disebut sebagai emergency exit ya. Lantas sebenarnya kapan ya dalam situasi bagaimana sih seorang suami atau istri menggunakan atau mengajukan perceraian itu yang mulia? Baik, emergency exit ya. Emergency ini kan darurat. Pintu untuk
yang darurat dibolehkan mengajukan perceraian. Iya, Kalau dalam agama kan dikatakan dalam hadis ya, abghadul halal indallahi at-talaq. Perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah. Iya. Nah, kenapa muncul begitu? Karena kalau rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan, sudah seperti neraka. Nah, untuk memahami seperti neraka ini, makanya undang-undang mengatakan harus ada rambu-rambu. Suatu perceraian bisa diajukan, itu ada rambu-rambunya, yaitu kita dalam undang-undang, yaitu harus memenuhi alasan perceraian. Pasal 19 huruf A sampai huruf F dan ditambah kalau dikompilasi sampai G ya, sampai H. Nah, itu harus sudah ada seperti itu. Harus memenuhi alasan perceraian. Nah, untuk juknis alasan perceraian itu kalau dari A, B, C, D itu nggak persoalan ya. Iya. Tapi yang jadi persoalan adalah alasan perceraian yang terjadi yang 19 huruf F. Terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Nah ini terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, ini dipahami kan normatif. Normatif kan? Bagaimana sih untuk menyatakan bahwa pertengkaran perselisihan terus menerus? Nah ini kita ada surat edaran Mahkamah Agung menyatakan, ada SEMA, surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014, bahwa suatu indikasi suatu rumah tangga yang sudah broken marriage, pertengkaran terus menerus itu kan dianalogikan sudah pecah ya rumah tangganya, broken ya, broken marriage ya. Nah, ini harus ada indikator, yaitu di SEMA nomor 4 tahun 2014, ada kalau tidak salah nanti dibaca lagi, ada 6 terjadi suami istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya, sudah pisah rumah 6 bulan, sudah ada pil dan will, dan sudah suami istri sudah tidak berhubungan suami istri lagi. Nah, indikator-indikator yang diatur pasal di SEMA nomor 4 tahun 2014 ini sifatnya alternatif bukan kumulatif. Salah satu ada indikatornya, inilah kita bisa kabulkan. Nah, itu biasanya di tingkat pertama pertengkaran perselisihan tidak digali indikatornya ini. Indikator pertengkaran dan perselisihan broken marriage-nya ini tidak digali. Dan sekarang diperjelas lagi di pleno Kamar Agama yang baru ini, bahwa kalau mengajukan perceraian, kalau dia berpisah rumah harus sudah 6 bulan. Minimal ya. Ya Bunda ya, minimal sudah 6 bulan ya. 6 bulan. Nah, bagaimana kalau yang kurang dari 6 bulan? Ini kita harus beri kesempatan dia untuk ya harus ditolak. Beri kesempatan dia untuk memperbaiki rumah tangganya, hubungannya ya. Walaupun dia tetap ngotot mau ngajukan, oh saya udah pisah rumah, sudah tidak ada lagi hubungan suami istri. Dikabulkannya perceraian ini abghadul halal indallahi at-talaq. Karena kalau rumah tangga sudah pecah, sudah seperti neraka, apa yang mau dicari? Nah inilah makanya rambu-rambu sebenarnya pimpinan pengadilan Mahkamah Agung terutama Kamar Agama sudah mengantisipasi. Jadi bagaimana mempersulit terjadinya perceraian, tapi kalau sudah ada indikator itu tidak bisa dipertahankan lagi, diberi. Nah itu seperti itu. Mungkin nanti lebih jelas lagi. Saya juga akan berikan untuk ini juga bahan pembinaan kami selaku kawal depan Mahkamah Agung. Baik. Untuk bahan pembinaan. Terima kasih. Baik sahabat Pamorian, seperti sudah apa yang disampaikan tadi oleh Yang Mulia Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, sahabat Pamorian, kita lanjut kembali pembicaraan kita atau obrolan kita. Baik. Ini yang mulia yang ingin kami tanyakan ya mengenai posisi suami istri dalam hal pengajuan perceraian dan apa akibat hukumnya. Itu mungkin bagi sahabat Pamorian yang belum mengetahui ya posisi dalam hal pengajuan perceraian dan apa akibat hukumnya. Begitu yang mulia. Posisi mengajukan perceraian. Apakah memiliki posisi yang sama antara suami atau istri dalam hal pengajuan perceraian itu? Baik, kalau kita lihat dalam undang-undang, ya Undang-Undang Peradilan Agama, kompilasi hukum Islam, itu posisi suami atau istri punya ya posisi yang sama dalam mengajukan perceraian. Karena kalau yang suami mengajukan namanya cerai talak, kalau istri yang mengajukan cerai gugat, posisinya sama. Terus cuman akibat hukumnya berbeda. Karena suami itu menjatuhkan talak. Betul. Talak satu, dia minta izin kepada pengadilan agama untuk menjatuhkan talak satu roj'i atau talak yang lain ya, tapi biasanya talak satu roj'i yang ke satu kan. Kalau untuk si perempuan yang mengajukan itu adalah talak, perempuan kan nggak bisa dia menjatuhkan talak kan, dia minta talak bain sugro yaitu yang lewat pengadilan. Jadi akibat hukumnya berbeda, tetapi punya kesempatan yang sama semuanya. Posisi yang sama maksudnya. Punya yang sama, berkaitan dengan hak-haknya, tapi belum nanti kalau ada pertanyaan hak-haknya itu juga berbeda. Ya, hak-hak seorang suami yang mengajukan dengan hak-hak seorang istri yang mengajukan perceraian. Silakan. Bisa langsung disampaikan hak-hak apa mungkin yang bisa diterima oleh seorang istri jika ia mengajukan perceraian di pengadilan agama? Baik, ini pertanyaannya hak seorang istri ya. Tapi saya ingin juga kewajiban seorang suami yang mengajukan perceraian terhadap istrinya, karena itu diatur dalam Al-Quran, dalam undang-undang. Dia punya kewajiban memberikan nafkah idah, nafkah mut'ah, nafkah anak, nafkah madiah, nafkah terhutang. Tetapi sepanjang istrinya tidak nusus, kewajiban dia tetap melekat, yaitu untuk nafkah istri, nafkah mut'ah, idah, itu madiah, sepanjang istri tidak nusus itu mungkin dalam persidangan ya, membuktikan seorang istri nusus atau tidaknya nusus seorang istri. Nah, ini kaitannya hak-hak perempuan, yaitu yang mengajukan, perempuan yang mengajukan perceraian yang disebut cerai gugat. Nah, Undang-Undang nomor 7 tahun Perma nomor 3 tahun 2017, perempuan berhadapan hukum, boleh seorang perempuan minta nafkah idah, minta mut'ah. Karena hak dia dapat walaupun dia yang mengajukan perceraian. Sepanjang dia tidak terbukti nusus, bisa dikabulkan hak-hak dia sebagai seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, itu minta nafkah idah, mut'ah, dan anak, ya, dan nafkah anak. Tapi kaitannya hadonah, yaitu hadonah akibat hukumnya kan, karena kalau sudah terjadi perceraian, bagaimana ini tentang anak-anaknya? Pengasuhan anaknya kepada siapa? Nggak mungkin pada ibu bapaknya yang sudah berkumpul kan, nggak mungkin, pasti berpisah antara ibu bapaknya. Oleh sebab itu, nafkah anak, hadonah, hak pemeliharaan anak, sebelum ada perintah dari Badilak, karena sekarang Badilak sedang gencar-gencarnya bagaimana mau hak-hak perempuan dan anak ini diakomodir. Oleh sebab itu, waktu sebelum ada undang-undang itu, kita ada hakim secara ex officio bisa memberikan nafkah walaupun tidak diminta. Kan ada perkara yang ultra petita, kalau tidak diminta tidak boleh dipertimbangkan. Tapi bisa hakim selaku
dirinya secara ex officio bisa menetapkan nafkah idah dan mut'ah dan nafkah anak. Kalau terbukti anak itu memang bersama dengan tinggal Atau dengan istri, ibunya. yang mengandung Tapi kalau tentang hadonah, tentang pemeliharaan, anak, karena asuh ini anak. menyangkut kepentingan bapak dan kepentingan anak, kalau tidak diminta, tidak boleh secara ex officio dipertimbangkan. Tetapi sekarang ada di gugatan mandiri, karena hak-hak menyangkut hak-hak perempuan dan anak, itu bisa Sudah diakomodir maksudnya. diakomodir. Tetapi juga nanti bagaimana di pertimbangan yang terjadi dalam persidangan. Jadi tidak semata-mata karena dia minta dikabulkan. Yang jelas majelis hakim itu harus melihat fakta. Faktanya bagaimana ini anak ini, kepentingan anak ini. Kalau dia memang faktanya bisa bersama ibunya dan secara psikologis, ya kenapa tidak ditetapkan kalau anak itu masih di bawah umur. Tapi kalau anak yang sudah mumais, yang sudah di atas 12 tahun, itu dia punya hak untuk memilih apakah bisa ikut bersama bapaknya dan ikut bersama ibunya. Nah itu nanti terjadi di fakta di persidangan. Boleh saja nanti di gugatan mandiri diajukan bahwa tentang pemeliharaan anak. Tapi terjadi di dalam persidangan ternyata anak tersebut ikut memilih bapaknya, ya harus dipertimbangkan. Nah, itu seperti itu. Jadi diakomodir hak-hak perempuan dan anak sejak mengajukan gugatan. Dalam gugatan mandiri sudah ada. Di gugatan mandiri sudah ada. Demikian. Oke. Jadi masalah tadi pemenuhan hak perempuan dan anak dalam yang termaktub dalam Perma nomor 3 tahun 2017 sekarang sudah ada ya diakomodir dalam gugatan mandiri. Jadi intinya perempuan yang mau mengajukan perceraian selain urusan perceraian bisa juga meminta haknya ya selaku istri yang mau bercerai dengan suami untuk diberikan haknya yaitu nafkah idah maupun mut'ah ya. Dan jika anak bersama si istri tadi ya bisa nanti diminta juga untuk hak asuh anak hak pemeliharaan hak pemeliharaan anak atau hak kebutuhan anak dipenuhin gitu ya Bu ya. Nafkahnya. Baik, untuk selanjutnya ini yang terakhir yang mulia mengenai pengalaman yang mulia mungkin ya Ibunda dalam menyidangkan perkara perceraian. Apa sih tip-tipnya mungkin yang bisa dibagikan kepada sahabat pamorian dalam mempertahankan rumah tangga? Seperti yang kita ketahui bahwa nikah itu mudah, tapi mempertahankan rumah tangga itu sulit. Nah, itu mungkin bisa dibagi tip-tipnya kepada sahabat pamorian ya. Ya ini sangat penting sekali karena ya siapa tahu nanti bisa bermanfaat bagi sahabat pamorian. Silahkan yang mulia. Baik ya, kalau kita melihat angka perceraian, terutama generasi muda ya. Iya. Kalau zaman dulu kita itu kalau mau dapatkan pasangan bibit bebet bobot ya, harus dilihat bibit bebet bobotnya. Tapi sekarang kan nggak bisa. Jadi dulu pernikahan tuh zaman dulu tuh sakral. Saya teringat orang tua saya itu tidak saling mengenal, tapi sudah melihat bibit bebet bobot. Betul. Iya. Ternyata karena pernikahannya itu sakral, misakon golidon. Ikatan yang erat. Ikatan yang kuat. Iya. Nah, untuk supaya dapat misakon golidon ini ya harus sudah berkomunikasi yang intensif, saling mengenal sifat pasangan masing-masing dan juga kepada keluarga. Makanya orang tua dulu kita tuh bibit bobot itu penting. Nah, ini yang sekarang ini kurang. Bibit bebet bobot ini mencari bibit bebet bobot dalam mencari pasangan. Ini yang kurang. Yang penting cinta. Kadang ta'arufnya, kalau saya nggak bilang pacaran ya, ta'arufnya 7 tahun, pernikahan usia pernikahannya hanya 2 tahun atau 1 tahun. Iya betul. Karena itu, jadi waktu ta'aruf itu semu.
Makanya waktu bibit bebet bobot itu dilihat itu kan orang tua dan keluarga kita yang melihat. Iya. Jadi sangat penting adalah menilai Latar belakang keluarga. keluarga dan pasangan kita. Menilai, dan kalaupun orang tua dulu kan tidak tahu pasangannya, tapi sudah dibekali orang tua-tua kita. Ini begini, kamu begini, dan dulu sangat patuh. Nah sekarang ini bagaimana? Sekarang eranya kan berbeda. Betul. Itu intinya adalah komunikasi yang intensif dan saling mengetahui kekurangan masing-masing, dan kekurangan itu ditutupi oleh kelebihan masing-masing. Jadi jangan mengumbar kekurangan pasangan kita. Harusnya kan mengumbar, tapi harus ditutupi dengan kelebihannya. Saling melengkapi. Nah ini yang sulit. Iya. Nah itu ternyata kalau sudah terjadi perceraian, mengumbar itu bahkan sampai ke media sosial. Betul. Jadi intinya mengenal sifat perangai kita masing-masing pasangan, dan jangan ada yang saling keras satu sama lain. Mengalah. Yang satu marah, biasanya kan perempuan bawel ya. Bawel nyinyir. Nah ini kalau seorang laki-laki, seorang suami diimbangi nyinyirnya nggak jadi. Oh saya juga nggak mau kalah, nyinyir juga marah. Tunjukkan powernya, tidak. Iya, baik. Harus yang satu diam, yang satu marah, yang satu diam. Ini kadang-kadang laki-laki pun juga nggak mau kalah pamor. Saya yang pontang-panting cari nafkah, dia kok sembarangan aja. Dia kok mau, nah itu. Jadi intinya saling menutupi kekurangan masing-masing dan tutupilah dengan kelebihannya masing-masing. Nah itu. Demikian, mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi sahabat Pamelian ya. Saya pun juga sebenarnya pengadilan agama bukan cap stempel untuk supaya bercerai. Tidak. Saya tuh sangat sedih sekali uraian ketua Kamar Agama bahwa pertanggungjawaban kita pada Allah. Bagaimana menceraikan rumah tangga orang, rumah tangga wanita muslim ini kan? Itu pertanggungjawabannya. Makanya rambu-rambunya sudah, tinggal lagi nanti pelaksananya adalah yang mulia para hakim untuk melihat fakta di persidangan. Yang mulia para hakim untuk melihat fakta di persidangan. Jadi intinya kita itu mempersulit terjadi perceraian, bukan mempermudah terjadi perceraian. Seperti kita tinggal mengaplikasikan aturan sudah ada. Cuman tinggal lagi nanti fakta di persidangan, menggali fakta di persidangan. Baik. Nah ini mudah-mudahan kita jangan jadi cap stempel tukang menceraikan rumah tangga kita muslim. Mudah sekali menceraikan, padahal keinginan untuk bercerai itu kan para pihak ya, bukan kita. Semaksimal mungkin kita berusaha, ya kalau bisa semuanya rukun ya Bunda ya, tidak ada yang bercerai. Sudah ada mediasi, baik. Banyak macamnya. Bahkan ini tolong mediasi ini dioptimalkan. Karena kalau perlu kalau saya kan pernah penelitian dengan Diklat Kumdil tentang mediasi ini, itu bukan hanya mediasi secara formalitas, tapi memang libatkan. Kalau saya kemarin kita di Bali ya, itu kan peradilan umum kan lain agamanya kan. Nah, peradilan umum itu dia melibatkan pendeta-pendeta, tokoh-tokoh agama. Nah kita langkah nggak baiknya kalau dengan melibatkan tokoh agama, bisa jadi ya terjadi rukun damai. Nah itu demikian. Mudah-mudahan uraian singkat ini bermanfaat. Bermanfaat bagi sahabat-sahabat Pamelian. Pameliannya ada di sekitar kita ini ya? Iya. Semua ya? Atau di media sosial ya? Nah, media sosial. Karena ini sekarang peradilan agama untuk menghilangkan stempel mudahnya menceraikan rumah tangga. Stempel itu kan cerai. Stempel cerai. Demikian, ini kan mudah-mudahan bermanfaat. Baik sahabat, terima kasih Bunda. Baik sahabat Pamelian, mungkin sudah saatnya kita berpisah ya. Namun kita akan tampilkan lagi
narasumber yang lain ya akan mengisi podcast kita selanjutnya. Kepada Bunda kami terima kasih. Terima Semoga kasih. apa yang disampaikan Yang Mulia Ibunda pada siang hari ini bermanfaat kepada sahabat Pamorian. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Saya selaku pembawa acara minta maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, terima Assalamualaikum kasih, Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam.